Misalkan nih kamu lagi nikmatin secangkir kopi Aceh yang harum. Tapi tahu nggak, di balik aroma wangi itu, ada kisah horor yang bikin bulu kuduk merinding. Seorang istri dikubur hidup-hidup di kebun kopi, dibungkus semen, dikurung dalam drum, dijadikan pupuk buat pohon yang sama yang dia rawat. Ini bukan cerita True Detective. Ini kisah nyata, edisi manusia drum dari Benar Meriah, Aceh. Mereka bilang rasa takut hanyalah ilusi. Tapi apa yang terjadi jika ilusi itu menjadi nyata? Aku, S, dan ini adalah Sinister Minds. Bersiaplah, karena tidak semua kisah diciptakan untuk membuatmu merasa nyaman. Janji manis di lereng Gunung Burnitelong. Kabupaten Benar Meriah, surganya kopi Arabica, hawa sejuk, pemandangan indah. Tapi di balik itu ada kampung terpencil bernama Uning Teritit. Jaraknya cuma 15 km dari kota. Tapi jalannya berkelok kayak ular, cuma bisa lewat motor. Di sini, Ayuni Sarah, 35 tahun, menikah sama Edi 31 tahun. Lelaki 4 tahun lebih muda. Awalnya kayak cinta lokasi. Taunya malah jadi kuburan hidup-hidup. Edi, si mantan buruh bangunan, jago bikin rumah. Tapi malah pakai skillnya buat bikin liang lahat. Ayuni jago ngurus kebun, tapi sayangnya cintanya buta. Padahal orang tuanya udah bilang, jangan nikah sama si Edi, dia pemalas. Tapi Ayuni ngotot pengen punya anak. Nggak dapet anak, malah dapet maut. Detik-detik mencengkam. Masalah dimulai tanggal 27 Januari 2025. Edi marah karena Ayuni pakai duit hasil jual kopi buat belanja-belanja. Bu, buat apa? Mending buat modal judi. Ayuni balas sindir. Kau lebih gak berguna dari mantanku. Nah, kalimat ini jadi pemicu. Edi yang narsis gak terima dianggap lebih rendah dari mantan suami Ayuni. Edi mulai kumpulin ide gila. Edi panggil temennya, Rizal, buat gali lubang 2 meter. Dibayar 100.000, Rizal dikibulin. Ini buat sumur resapan. Padahal itu kuburan. Edi pilih semen bukan karena kuat, tapi karena murah. Biar mayat cepet hancur, gak ketahuan. Katanya ke polisi. Gila, bayangin, korban aja masih napas waktu dicor semen. Tanggal 29 Januari pagi, Edi ajak Ayuni ke kebun. Dibilang mau bersihin rumput. Pas Ayuni lengah, Edi gebuk kepala doi pakai papan kayu. Ayuni teriak, ampun bang, jangan. Tapi Edi udah hilang akal. Dia ikat tangan Ayuni, lempar ke lubang, lalu tuang semen. Nyesek banget. Bukti-bukti mengerikan dan kegagalan masyarakat. Hasbullah, pria 51 tahun yang sehari-hari cuma jadi petani kopi. Saat itu dia lagi motong ranting di kebun sebelah. Tiba-tiba terdengar teriakan, ampun bang, jangan, dari arah kebun Edi. Dia pegang golok, mau lari ke sana. Tapi kakinya seperti dibekukan. Kenapa? Karena 3 tahun lalu dia pernah nyoba selamatin tetangga dipukulin suami. Malah diancam dibacok. Sejak itu Hasbullah kapok. Dia takut dianggap orang yang cari masalah. Apalagi di desa, urusan suami istri dianggap aib keluarga, gak boleh ikut campur. Tapi malam itu setelah tahu Ayuni tewas, dia gak bisa tidur. Aku dengar jeritannya, tapi aku cuma diam. Aku pengecut, ujarnya ke polisi sambil nangis. Ini bukan cuma kisah Hasbullah. Di Aceh ada istilah jaga ante, jangan ikut campur urusan orang. Tapi budaya ini udah makan korban terlalu banyak. Seorang aktivis perempuan di Banda Aceh bilang, kami sering dengar alasan itu. Itu cuma rezeki mereka, biar saja. Tapi diam, itu sama saja jadi kaki tangan pelaku. Polisi temuin mayat Ayuni dalam kondisi mengerikan. Tangan terikat tali plastik, paru-paru dipenuhi partikel semen. Artinya dia masih hidup waktu dikubur. Gelang emas yang jadi pemicu pertengkaran hilang ternyata diambil Edi. Jangan diam, laporkan kekerasan sekarang. Kalau kamu lihat tetangga dipukulin suami, jangan tiru Hasbullah, laporkan ke polisi atau LSM. 1 laporan bisa selamatin nyawa. Share video ini biar semua orang tahu
Di balik kopi nikmat ada cairan merah perempuan yang dikorbankan. Kalau ada kesalahan informasi, kekurangan data, atau perbedaan pandangan, silahkan sampaikan pendapat kamu melalui kolom komentar di bawah.